Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Kamis. Pagi ini kita membaca buku Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai Rasul Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya, setelah kita menerima roh Allah, maka roh itu membuat kita tidak takut. Bukan tidak takut untuk bertindak gegabah, bukan tidak takut untuk berbuat sembarangan, tetapi tidak takut dalam hal ini adalah sesuatu yang membuat kita siap menghadapi setiap pergumulan masalah yang kita akan hadapi. Karena itu dikatakan tadi, karena kita adalah anak, berarti kita melewati proses kelahiran. Dan hanya anaklah yang akan menerima warisan. Yang bukan anak tidak akan pernah menerima warisan. Nah, Alkitab katakan kita menerima warisan yang Allah miliki untuk kita sebagai orang-orang yang telah menerima roh Allah. Sebab itu, roh Allah itu akan membuat kita tidak takut dalam menghadapi situasi kondisi apapun, karena kita tahu kita adalah ahli waris. Ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah jika kita siap juga menderita bersama dengan Dia. Kembali kita menjumpai bahwa Alkitab tidak lepas menceritakan kepada kita bahwa hidup ini ada kalanya kita harus menghadapi penderitaan, pergumulan, masalah yang silih berganti. Kita tidak tahu kapan dia mau datang dan bagaimana cara datangnya. Kita hanya dapat merasakan di saat itu sudah terjadi dengan kehidupan ini. Sebab itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa kita adalah ahli waris, dan ahli waris adalah anak. Yang bukan ahli waris adalah orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Sebab itu kita diingatkan bahwa sebagai ahli waris, selain ada penderitaan, maka kita juga punya kemuliaan. Dikatakan tadi, jika kita menderita, maka kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan sikap yang kita harus bangun, bahwa di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, ternyata ada tempat yang mulia yang Allah sediakan bagi kita jika kita bertahan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah hanya diberikan kepada anak-anaknya. Itu jelas dalam Roma 8 ayat 17. Allah tidak akan memberi berkat-berkat kalau kita belum siap menerimanya. Jelas, tidak ada berkat untuk kita di saat kita belum siap. Tidak ada orang tua yang memberikan sesuatu bagi anaknya jika anaknya itu belum siap. Sebab itu Allah pun tahu
Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, karena Dia tahu kekuatan kita sejauh mana. Dan tidak semua kita akan mengalami kesukaran, kesulitan, pergumulan, masalah yang sama. Volumenya berbeda-beda sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi hari-hari yang penuh tantangan, hari-hari yang penuh pergumulan, hari-hari yang membuat kita rasanya seperti sudah kehabisan tenaga, jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak meluaskan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Dia tahu kekuatan kita, Dia tahu batas kemampuan kita, dan Dia tidak meluaskan semua pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Karena apa? Kita anaknya, kita ahli warisnya, dan kita juga harus siap menerima apa yang merupakan cobaan, ujian, pergumulan, masalah yang Tuhan izinkan kita harus hadapi. Sebab itu Alkitab dengan kata menjelas mengatakan kepada kita, Allah tahu menyelamatkan orang percaya dari segala pergumulan masalahnya. Sebab itu pagi ini kita mau satu di dalam doa untuk kita percaya, kita yakin, karena kita adalah anaknya, kita adalah ahli warisnya, maka kita pun akan menerima bahagian yang Dia sediakan untuk kita. Dan bahagian itu tidak akan melebihi dari kekuatan, dari kemampuan kita, karena Dia Bapa yang baik. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa di tengah-tengah pergumulan masalah hidup kami tetap harus siap menerimanya, karena kami adalah anak-anak Bapa di surga. Kami adalah ahli waris yang akan menerima janji-janjinya yang luar biasa. Sebab itu kami percaya apapun yang kami akan hadapi sepanjang hari ini, itu tidak akan melebihi kekuatan kami. Itu tidak melampaui kemampuan dan daya tahan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik yang akan pergi bekerja, yang akan berbisnis, yang akan belajar atau kuliah, maupun yang tinggal di rumah mengurus rumah tangga. Tuhan tolong kami supaya kami menyadari, karena kami ahli waris, kami harus menerima. Ada hal-hal yang tidak nyaman, ada hal-hal yang tidak mengenakan tubuh ini, kami harus hadapi. Tapi kami percaya persoalan, pergumulan, masalah yang tidak mengenakan kami, itu tidak akan melebihi kekuatan kemampuan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kehidupan ini. Sebab itu kami mulaikan hari yang baru dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengharapkan saudara-saudara yang selalu mengikuti renungan harian ini melalui YouTube channel atau Facebook page, saudara dapat membagikan kepada rekan-rekan yang lain, agar mereka juga dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita dengar. Dan juga yang menggunakan YouTube channel, silakan saudara subscribe, supaya saudara boleh menerima semua renungan-renungan harian pada waktu disiarkan. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.